Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas salah satu buku investasi paling legendaris sepanjang masa, yaitu The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Buku ini adalah kitab suci bagi banyak investor sukses, termasuk Warren Buffett, yang menyebutnya sebagai buku investasi terbaik yang pernah ditulis. Dalam video ini, kita akan membedah prinsip-prinsip penting dari buku ini dengan penjelasan yang lengkap, contoh nyata dari dunia investasi, dan tentu saja bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam hidupmu. Poin 1. Buy companies, not stocks. Banyak orang membeli saham hanya karena harganya naik tanpa tahu apa yang mereka beli. Padahal Graham menekankan pentingnya membeli perusahaan, bukan sekadar saham. Artinya, kamu harus memahami bisnis di balik kode saham itu. Contohnya Warren Buffett saat membeli saham Coca-Cola 40 tahun silam. Dia tidak membeli karena grafik naik, tapi karena dia percaya pada brand, kekuatan distribusi, dan model bisnis Coca-Cola. Hasilnya, puluhan tahun kemudian, investasi itu tetap memberikan return luar biasa. Jadi, sebelum kamu beli saham, tanyakan, apakah kamu ingin memiliki perusahaan ini secara penuh? Poin 2. Don't time the market. Mencoba menebak kapan pasar naik atau turun seringkali membuat investor rugi. Bahkan profesional pun sering gagal. Graham menyarankan kita untuk fokus pada nilai jangka panjang, bukan prediksi jangka pendek. Contohnya, banyak investor panik dan menjual saham mereka saat krisis COVID-19 di Maret 2010. Tapi mereka yang tetap tenang, bahkan membeli saat harga turun, kini menikmati kenaikan besar. Kamu tidak perlu menebak pasar. Kamu hanya perlu sabar dan disiplin. Poin 3. Invest long term. Investasi terbaik terjadi saat kamu berpikir dalam jangka panjang. Graham mengajarkan bahwa keuntungan cepat biasanya datang bersama risiko cepat juga. Contoh nyata datang dari Jeff Bezos. Ketika ditanya oleh Warren Buffett, strategi investasimu sangat sederhana. Kenapa tidak banyak orang mengikuti? Bezos menjawab, karena tidak banyak orang mau jadi kaya secara perlahan. Jadi mulai sekarang, bangun portofoliomu untuk semantu 10 tahun ke depan, bukan 10 hari. Poin 4. Intrinsic value and margin of safety. Nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya dari sebuah perusahaan. Jika kamu membeli di bawah nilai ini, kamu memiliki margin of safety, pengaman dari kesalahan analisis. Warren Buffett membeli saham Washington Post ketika harga pasar jauh di bawah nilai intrinsiknya. Ia tidak menunggu grafik naik, ia tahu nilainya. Dan bertahun-tahun kemudian, investasi itu menghasilkan return besar. Selalu cari diskon terhadap nilai. Jangan cuma beli karena kelihatan murah. Poin 5. Diversification. Jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Diversifikasi melindungi kamu dari kesalahan tunggal. Graham menganjurkan investasi pada berbagai sektor atau jenis aset. Contohnya Ray Dalio, pendiri Bridgewater. Ia menciptakan all-weather portfolio yang tersebar di saham, obligasi, emas, dan komoditas. Portofolionya tahan banting di berbagai kondisi ekonomi. Mulai sekarang, lihat portofoliomu. Apakah terlalu berat di satu sektor? Poin 6. Patience and calmness. Investor sukses seperti Graham dan Buffett memiliki satu kesamaan. Mereka tenang. Pasar memang menggoda kita untuk panik atau serakah, tapi hanya yang sabar yang menang. Ingat cerita investor legendaris Charlie Munger. Ia berkata, dunia ini penuh dengan penjudi bodoh dan mereka tidak akan melakukannya sebaik investor yang sabar. Jadi ketika pasar gonjang-ganjing, tenangkan pikiranmu dan tetap pada strategi. Poin 7. The most dangerous emotions, fear and greed. Rasa takut dan serakah bisa menghancurkan keputusan logis. Fear membuatmu jual saat rugi. Greed membuatmu beli saat overvalued. Contoh nyata, gelembung.com tahun 2000.
banyak investor membeli startup teknologi tanpa pendapatan nyata hanya karena euforia. Ketika gelembung pecah, jutaan dolar lenyap. Berinvestasilah berdasarkan logika, bukan emosi. Poin 8. Herd mentality. Ikut-ikutan orang lain seringkali berakhir buruk. Graham menyarankan kamu untuk berpikir independen. Peter Lynch, manajer dana legendaris, selalu berkata, "Jangan beli saham karena tetanggamu beli. Beli karena kamu tahu bisnisnya." Berpikirlah seperti investor, bukan spekulan. Evaluasi berdasarkan fakta, bukan tren. Poin 9. Mr. Market Analogy. Bayangkan pasar saham seperti partner bisnismu yang moody. Kadang dia sangat optimis, kadang sangat pesimis. Tapi kamu tidak harus selalu mengikuti dia. Warren Buffett selalu menggunakan analogi ini. Dia menunggu saat Mr. Market sedang pesimis berat untuk membeli saham berkualitas dengan harga diskon. Gunakan pasar, jangan dikendalikan oleh pasar. Poin 10. The two types of investors, defensive and enterprising. Graham membagi investor jadi dua, yang defensif, pasif, dan yang enterprising, aktif. Defensif cocok untuk orang sibuk yang mana mereka cukup beli indeks ETF dan disiplin. Enterprising cocok untuk yang mau riset dan analisis mendalam. Contoh, Jack Bogle, pendiri Vanguard, adalah investor defensif sejati. Dia menciptakan dana indeks untuk semua orang. Di sisi lain, Buffett adalah investor enterprising yang menganalisis bisnis satu persatu. Tentukan kamu tipe yang mana dan jangan paksakan diri. Poin 11. Circle of competence. Berinvestasilah di area yang kamu pahami. Buffett menyebut ini lingkaran kompetensi. Dia tidak pernah berinvestasi di startup teknologi di masa muda karena ia tidak paham. Tapi saat ia paham tentang industri makanan dan konsumsi, dia masuk ke Coca-Cola dan Heinz. Kalau kamu kerja di industri kesehatan, mungkin kamu lebih paham potensi saham rumah sakit dibanding kripto. Fokus di sana. Poin 12. Continuous learning. Belajar adalah keharusan. Pasar terus berubah dan investor cerdas terus belajar. Charlie Munger membaca 500 halaman sehari. Buffett menghabiskan 80% waktunya untuk membaca. Mereka bukan investor instan, tapi pembelajar seumur hidup. Jika kamu ingin hasil luar biasa, kamu harus punya proses belajar yang konsisten. Itu dia 12 prinsip abadi dari buku The Intelligent Investor karya Benjamin Graham. Buku ini bukan hanya tentang investasi, tapi tentang pola pikir yang akan membuatmu tetap waras dalam dunia keuangan yang penuh gejolak. Jadi pertanyaannya, apakah kamu akan menjadi investor yang cerdas atau hanya sekadar spekulan? Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang juga ingin belajar investasi dari sumber terpercaya. Ingat, investasi terbaik dimulai dari kesabaran dan pengetahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.